pagi. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Suara saya terdengar ya, kirain nggak ada nyaut, kirain suara saya tidak muncul. Nyalakan dulu dong sebentar. Wah, Ray selalu paling cepat. Angelina, Nisrina, Azira, Atifah. Oke. Cintami mau merekam, udah lama nggak saya jadikan co-host, tapi selama ini setelah kapan itu saya belum lupa lagi kan ya. Kuliah kita tinggal berapa kali lagi, jadi ini yang kedua terakhir kalau penyampaian materi. Jadi minggu depan hari Rabu itu kuliah penyampaian materi yang terakhir. Tapi pertemuannya tentu uh, masih berlanjut ya. Saya lihat kalender minggu depan tanggal Rabu tuh tanggal 1 ya. Rabu tanggal 1, eh, tanggal 2 tutorial terakhir, Jumat udah nggak ada kuliah. Jadi pertemuan terakhirnya ya di 2 Desember itu ya. Minggu depan tuh minggu terakhir. Oke, itu uh, sekilas rencana pertemuan minggu ini dan minggu depan. Minggu ini ya sekarang ini dan minggu depan ya. Saya akan share screen. Kalian boleh off videonya lagi. Sebentar. Salah ya. Ini saya share apa ini? Nah, ini sudah tampak. Udah ya. Sudah Akbar, sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke. Hari ini sasaran kuliah kita ada 2, persamaan diferensial linear orde 1 dan fungsi trigonometri inverse dan turunannya. Ya, persamaan diferensial itu sudah diperkenalkan. Kuliah sebelumnya kita membahas peluruhan eksponensial dan jauh sebelum itu waktu membahas uh, konsep diferensial anti turunan itu sudah diperkenalkan juga persamaan diferensial ya. Nah, setelah belajar subbab ini, kalian diharapkan nanti dapat menyelesaikan persamaan diferensial linear orde 1 dan permasalahan yang relevan ya. Kalau kalian ingat video pertama kuliah ini yang saya buat, itu ada beberapa soal yang akan kita jumpai dalam mata kuliah ini. Nah, salah satunya adalah soal dari atau tentang permasalahan persamaan diferensial linear orde 1. Oke, apa sih persamaan diferensial orde 1 itu? Ya, orde 1 itu artinya turunan yang terlibat merupakan turunan pertama ya. Nggak sampai turunan kedua. Nanti semester 2 persamaan diferensial orde 2. Kalau semester 3 orde berapa?
Orde 3 gitu ya, semester 7 orde 7 enggak gitu sih. Kalau kalian memilih program studi matematika, memang nanti ada persamaan diferensial orde, mungkin orde 3 akan ada juga gitu ya. Dalam pemodelan matematika masalah gelombang di laut misalnya gitu ya. Oke, kita nggak akan membahas yang rumit-rumit. Sekarang kita akan membahas persamaan diferensial orde 1 yang seperti mungkin contoh 1, 2, 3, 4 ini belum ya. Ini masih contoh yang mudah-mudah yang dapat diselesaikan dengan metode pemisahan peubah. Apa itu? Ya, metode pemisahan peubah itu eh, misalnya kalau kita lihat yang ini. Ini kalau kita kumpulkan yang ada Y di sebelah kiri, salah tuh. Bentar. Kalau Y dikali silang gitu ya, maka kita dapatkan Y dy sama dengan X dx. Nah, ini artinya kita sudah memisahkan peubah. Y di sebelah kiri, X sebelah kanan gitu ya. Demikian juga yang pertama waktu membahas masalah pertumbuhan eksponensial. Kemudian ini hukum pendinginan Newton yang ketiga. Yang keempat ini ya sekedar contoh aja persamaan diferensial yang sederhana dan dapat dipisahkan juga peubahnya gitu ya. Nanti akan ketemu juga tuh di pembahasan fungsi trigonometri inverse. Nah, ini yang akan kita hadapi, ordenya masih orde 1, tapi sekarang Anda lihat di sini, misalnya yang ini. Bisa nggak dipisahkan peubahnya? Nggak bisa, ya. Dikali, ya kalau dx dianggap diferensial, kalikan dengan dx, nanti ada y dx. Nggak mudah memisahkannya, nggak bisa, ya. Demikian juga dengan yang ke-6 ini. Nah, terus gimana? Nah, yang akan kita pelajari sekarang bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial linear orde 1 tersebut. Pertama, orde 1 ini jelas ya. Orde 1 itu turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan itu turunan pertama. Nah, linear ini maksudnya Y aksen dan Y-nya itu masing-masing pangkat 1 aja. Ya, tidak muncul Y kuadrat atau akar Y gitu ya. Tidak muncul bentuk yang seperti itu. Jadi masing-masing pangkat 1. Nah, kalau X-nya bebas, PX, QX bebas. Mau kuadrat, mau sinus, mau akar, mau logaritma ya, bebas. Eksponensial bebas. Oke? Nah, persamaan ini dapat diselesaikan dengan mencari terlebih dahulu faktor pengintegralnya. Apa itu? Ya di sini diberikan rumusnya, tapi kenapa dikalikan dengan itu? Oke, nanti di slide berikutnya dijelaskan. Kalau kita kalikan dengan bentuk ini, maka persamaannya akan tanda kutip terurai gitu ya. Akan kelihatan nanti bentuk yang mudah. Jadi kuncinya di sini. Kalau kita turunkan E pangkat U itu turunannya E pangkat U lagi. E pangkat itu lagi.
Nah, tapi integral PX ini punya turunan. Ya, kalau diturunkan ya PX gitu ya. Gitu ya. Betul nggak, Tiara? Betul, Pak. Aturan rantai ya. Nah, sekarang Anda lihat kalau kedua ruas bintang tadi dikalikan dengan Fx, maka suku kedua yang ada PX-nya ini, yang ada PX-nya itu nanti akan menyatu dengan E pangkat integral PX itu sendiri. Itu tidak lain jadi F aksen X gitu ya. Jadi ada Fx-nya, ada F aksen X-nya. Kita lihat di slide berikutnya ya. Jadi kalau kita kalikan kedua ruas, maka kita dapatkan ini Fx semua muncul ya di depan setiap suku ya. Nah, barusan saya sudah menuliskan turunan dari Fx itu. Fx itu adalah jadi saya pakai warna merah karena hijau udah dipakai di sini. Jadi ini tuh tidak lain F aksen X ya tadi ya. Oke. Nah, kalau gitu yang di kiri itu kan seperti UV aksen tambah U aksen V. Ya enggak? Bukan seperti lagi ya, memang itu. Hanya kita pakai huruf F dan Y gitu ya. Jadi itu tidak lain turunan dari hasil kali Fx dan Y. Jadi UV aksen tambah U aksen V gitu ya. Gitu ya, Tiara. Saya ajak Tiara diskusi. Iya, Pak. Sementara ruas kanan tetap, ya kan? Nah, kalau kita integralkan kedua ruas, integral dari ruas kiri itu ya Fx kali Y. Karena yang kita punyai di sebelah kiri tadinya turunannya kalau diintegralkan jadi fungsi yang diturunkan itu. Sementara yang di kanan jadi integral Fx Qx. Dari situ kita dapatkan Y. Kalau gitu Y sama dengan ini si seper Fx ya. Seper Fx tuh ini. Kan Fx yang ada di kiri ditarik ke kanan atau kedua ruas dibagi dengan Fx sih sebetulnya begitu kan. Jadi dapat nih. Oke, ini resep umumnya. Nanti kita lihat contoh konkretnya ya. Sementara resep umumnya ini bisa diikuti atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Gimana Tiara? Udah jelas? Aman? Aman, Pak. Oke. Nah, ini contohnya. Selesaikan persamaan diferensial ini. Jadi di sini Px-nya sama dengan X, Qx-nya juga sama dengan X. Mungkin saya tulis deh. Jadi di sini Px sama dengan X, Qx juga sama dengan X. Nah, faktor pengintegralnya adalah E pangkat, itu saya nulisnya pakai EXP, fungsi eksponen itu ya. Males nulis pakai equation aja, persamaan ya. Oke, ini jelas yang dimaksud ya. Ini E pangkat setengah X kuadrat gitu. Nah, dengan mengalihkan kedua ruas dengan faktor pengintegral tersebut, jadi seperti ini. Di sebelah kiri, E pangkat setengah X kuadrat kali aksen tambah
E pangkat setengah X kuadrat kali X kali Y. Di ruas kanan E pangkat setengah X kuadrat kali X. Nah, yang kiri itu turunan hasil kali. Ya, jadi dua suku ini itu turunan dari E pangkat setengah X kuadrat kali Y. U V aksen tambah U aksen V. Gitu ya. Yang kanan tetap. Lalu diintegralkan. Kita ketemu ruas kiri E pangkat setengah X kuadrat kali Y. Ruas kanan integral dari E pangkat setengah X kuadrat kali X. Nah, ini tinggal substitusi aja kan? Substitusi U sama dengan setengah X kuadrat ya. DU sama dengan X dx. Jadi itu E pangkat U. E pangkat U DU. Ya, integral dari E pangkat U DU. Jadi integral menjadi E pangkat U tambah konstanta. Lalu kalikan kedua ruas atau bagi kedua ruas dengan E pangkat setengah X kuadrat, kita dapatkan ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau penasaran, atau bukan penasaran tapi ketelitian aja juga gitu ya, kita cek, kita turunkan, kalau itu fungsinya, maka Y aksen sama dengan turunan dari 1 itu 0, turunan dari suku kedua, C kali turunan pangkatnya dulu apa itu? Min X. Jadi min C X E pangkat min setengah X kuadrat. Betul? Coba saya ganti. Jangan tiara terus. Akbar, turunannya itu betul? Betul, Pak. Nah, sekarang Y aksen tambah X kali Y sama dengan min CX E min setengah X kuadrat tambah X kali. Jadi X tambah CX E min setengah X kuadrat. Nah, Y-nya itu kan, Y-nya 1 tambah ini, Y-nya 1 tambah itu. Jadi sekarang kita lihat ini habis. Jadi tertinggal sama dengan X, Pak. sama dengan X. Cocok kan? Persamaannya ini. Ya? Iya, Pak. Oke, bukan sulap, bukan sihir. Ya, ini metode penyelesaian persamaan diferensial linear orde 1 dengan menggunakan faktor pengintegral. Contoh lagi. Ada tangan, ada sekan. Coba diisi titik-titiknya. 2 menit ya. Saya menuangkan kopi dulu.
Integral tangen X dx itu integral sin per cos sama dengan apa ya? Ya? Akbar, integral tangen jadinya sama dengan apa? Belum selesai saya hitung, Pak. Cuman kayaknya pernah dibahas ya, saya lupa, Pak. Di Ya, sini. itu udah saya tulis. Udah begitu, udah saya tulis integral sin per cos, lalu pakai substitusi. Iya, Substitusinya U sama dengan apa? 1 per cos X. Jangan 1 per. Cos X. Cos X Oh, saja. oke. Jadi nanti min DU per U ya. Dan integral seper U DU itu apa? Integral DU per U? Yang kita udah bahas di bab ini. Ln kan? Oke? Iya, Pak. Jadi min ln. Cos X. Nah, gitu ya. Plus D-nya nggak usah. Untuk faktor pengintegral kita pilih salah satu aja. Jadi kalau bentar ini saya belum membuat solusinya. Jadi ini harus nulis nih. Kalikan kedua ruas. Jadi min ln cos X kali Y aksen tambah min juga ya. Sebentar. Min Y ln cos X sama dengan, sebetulnya mungkin nggak perlu nilai mutlak kalau untuk faktor pengintegral nih cukup, tapi saya udah terlanjur menulis kali sekan X. Mohon maaf sekannya ya. Itu bukannya faktor pengintegralnya masih E pangkat minus ln itu. Betul, pantas kok saya. Betul, makasih. Itu integral tangannya ya. Duh. Untung ada Ida. Jadi E pangkat min ln tadi berarti cos X pangkat min 1, 1 per cos X. Oke, 1 per cos itu sekan ya. Sekan. Cuman nilai mutlaknya. Boleh nggak kita pilih atau kita asumsikan sekannya positif, jadi kita nggak perlu. Mungkin kita tulis sekan dulu ya. Kalau dikasih nilai mutlak, saya kira ada kerumitan sedikit. Iya, kita ambil atau asumsikan. Ya, jadi faktor pengintegral tuh nggak harus persis seperti integral tak tentu, ada plus C, lalu tadi kalau ln harus ln nilai mutlak.
kita bisa memilih yang sederhana. Jadi kalau dihitung tadi sebetulnya harusnya ada nilai mutlak, tapi saya mau yang plus aja. Jadi nilai mutlak dari sesuatu yang positif ya dia sendiri gitu ya. Jadi ceritanya seperti itu. Intinya adalah mendapatkan suatu pengali ya. Jadi pengalinya itu secant X. Dan dengan mengalikan dengan secant X ini, maka yang di kiri itu tidak lain turunan dari Y kali secant X. Turunan secant apa? Secant tangan kan? Gitu. Jadi yang di kiri itu U aksen V tambah UV aksen. Yang di ruas kanan tetap secant kuadrat X. Nah, kalau kita integralkan, maka kita dapatkan Y secant X sama dengan integral secant kuadrat. Integral secant kuadrat apa? Tangan X. Tangan X. Plus C, gitu ya. Plus C-nya di situ. Nah, jadi yang kita cari adalah Y, kedua ruas dibagi secant. Secant itu 1 per cos, jadi sama aja dengan kalikan cos. Tangan dikalikan cos, jadi sin X. Tapi kemudian tambah C kali cos X. Begitu. Nah, tentu saja tadi kita menghapus nilai mutlak itu kayak menyalahi atau ya menyalahi ketentuan gitu ya. Tapi ya di sini kita pilih demikian gitu ya. Kita pilih ya seperti nilai mutlak X itu bisa X bisa min X. Kita pilih yang sama dengan X gitu ya. Kalau kita pilih yang minus gimana? Ya sebetulnya kan karena ini pengali semuanya dikali minus ya nanti kedua ruas kali min 1 ya hilang lagi juga gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau masih ragu ya sekali lagi bisa cek. Anda bisa cek substitusikan ini. Substitusi ke sini, substitusi gitu, dipenuhi nggak? Coba, kalau kita turunkan, Y aksen sama dengan apa? Cos X tambah atau dikurangi C kali sin X. Ya, sementara itu Y aksen, Y kali tangan X, ini dikali tangan, sin kali tangan, sin kuadrat per cos X, ini dikali tangan, nanti sederhanakan, kalian akan dapatkan secant X. Kalian cek ya. Silahkan cek sendiri ya. Oke, ada pertanyaan? Aman? Akbar? Aman, Pak. Cuman kayaknya masih harus mencerna lagi. Ya tentu. Yang bagian ngecek substitusi ulang ke persamaannya lakukan ya. Supaya Iya, Pak. kalian, iya bener ya, kok bisa ya gitu ya. Kayak sulap aja juga gitu. Tapi ini bukan sulap, bukan sihir ya. Oke, ini sekarang aplikasi dalam masalah
apa istilahnya ini ya? Pemurnian air gitu ya, atau penggaraman gitu ya. Jadi tergantung airnya mau dimurnikan atau justru mau dibuat menjadi air asin gitu ya, dengan kadar tertentu. Bila kita punya, perhatikan gambar ini ya, kita punya tangki berisi air dan kemudian tangki tersebut dialiri air garam dan pada saat yang sama larutan yang teraduk gitu ya, yang teraduk kalau cerita lengkapnya gitu, mengalir keluar dari tangki tersebut. Berapakah kadar garam pada larutan tersebut setelah sekian lama? Atau mungkin lebih tepatnya pada setiap saat gitu ya. T gitu. Jadi ini ceritanya seperti itu. Jadi ini air ngucur, air keluar lagi gitu ya. Tapi yang keluar mohon maaf larutan gitu ya. Tadi yang mengucur juga air garam. Oke. Nah, tentu untuk jadi soal yang bisa diselesaikan, kita perlu informasi lebih rinci, terperinci ya. Jadi misalkan diketahui volume awalnya 120 liter air garam dengan kandungan 75 gram garam. Oke, jadi ini 120 liter awalnya dan 75 gram garam. Nah, kalau kemudian air yang mengandung 1,2 gram garam per liter mengalir masuk, 1,2 gram garam ini banyak apa sedikit? Ya, relatif. Kalau pada awalnya 120 liter mengandung 75 gram garam, jadi 1 liternya cuma 75 per 120. Kurang dari 1 gram ya per liternya. Nah, sekarang yang mengalir 1,2 gram garam per liter. Berarti ini lebih apa? Lebih asin daripada larutan semula. Betul? Lebih asin dia. Gitu. Nah, lajunya 2 liter per menit. Air yang teraduk rata keluar dari tangki dengan laju yang sama. Oke, itu ceritanya. Ingat angka-angka yang diketahui di sini ya, 120 liter, 75 gram garam pada awalnya, lalu mengalir 1,2 gram garam per liter dengan laju 2 liter per menit. Jadi dalam 2 liter itu ada berapa gram garam? 2,4 gitu ya. Lalu keluar lagi juga air atau larutan yang teraduk rata dari tangki itu dengan laju 2 liter per menit. Oke? Nah, untuk menjawabnya, misalkan Y sama dengan YT menyatakan banyaknya garam yang terkandung dalam tangki setelah T menit. Maka, di sini kita pakai hukum seperti hukum Kirchhoff aja ya. Yang masuk dikurangi yang keluar gitu. Maka itulah perubahannya. Jadi banyaknya garam yang masuk dikurangi banyaknya garam yang keluar. Itulah laju perubahannya. Jadi DDT ini 2,4. 2,4 dari mana? 2,4 itu dari 1,2 kali
kali 2. Ya, kan 2 liter per menit. Garam keluar, kenapa Y per 60? Keluar 2 liter. Jadi 2 liter itu si volume itu 120. Dalam 2 liter itu 2 liter itu sama dengan 1/6 kan? 1/60. Jadi pakai apa ya istilahnya? Mungkin saya pakai tabel perbandingan senilai atau apa? Perbandingan senilai ya di SMA itu atau SMP ya? Anina. Dalam 120 saya buat tabel. Maaf warna merah ini. Dalam 120 terdapat Y. Dalam 2 liter terdapat Y per 60 dong gitu ya. Betul ya Akbar ya? Betul, Pak. Jadi itulah kenapa ini Y per 60. Jelas? Ganti saya nanya, jangan Akbar terus. Aulia paling pagi masuk tadi. Iya, Pak. Jelas Kak? Ya, Pak, jelas. Y per 60-nya ya, sudah jelas ya. Nah, tulis seperti ini, jadi sisakan 2,4 di ruas kanan, Y per 60 tarik ke kiri, DY dt tambah Y per 60 sama dengan 2,4. Nah, sebetulnya persamaan diferensial ini sebetulnya dapat persamaan diferensial ini sebetulnya dapat diselesaikan dengan metode pemisahan peubah. Ya. Seperti hukum pendinginan Newton. Jadi dy per 2,4 min y per 60 sama dengan dt tuh. Tapi kita sedang belajar persamaan diferensial linear order 1. Jadi kita tuliskan seperti itu. Dan solusinya adalah ini. Jadi saya nggak turunkan, tapi kalian bisa dapatkan lah solusinya itu ya. Gimana? Mau dikotret lagi atau terima solusi ini? Kalau pakai faktor pengintegral, kedua ruas dikalikan dengan apa? Faktor pengintegralnya. Di sini P-nya 1/60. Jadi P-nya PT sama dengan 1/60. Fungsi konstan, QT sama dengan 2,4. Ada yang desimal, ada yang pecahan ini. Jadi pengalinya E pangkat T per 60 ya. Y aksen tambah 1/60 E pangkat T per 60 Y sama dengan 2,4 E pangkat T per 60. Jadi yang di sebelah kiri itu turunan dari E pangkat T per 60 kali Y. Ini sudah diintegralkan. Jadi 2,4 kali integral E pangkat T 60 dt. Dan itu
2,4 kali 60 yaitu 144 itu. E pangkat T per 60 plus C gitu ya. Kalikan kedua ruas dengan E pangkat minus T per 60, maka kemudian dapat ini. Oke? Oke, Aulia? Oke, Pak. Oke-nya nggak terpaksa kan? Sebenarnya saya masih bingung kenapa di itu minus, Pak. Yang mana? Kan kalau ini supaya tinggal jadi Y aja berarti dibagi kan? Oh iya, Pak. Iya, iya. Iya, dibagi. Ya. Kalau dibagi kan E pangkat T per 60, kalau jadi sepernya kan jadi E pangkat minus kan? Iya, Pak. Dan yang 144 kali E pangkat T per 60, kalau dibagi E pangkat T per 60 ya jadi 144 aja. Nah, kalau pakai cara ini sama juga hasilnya nanti. Ada ln dulu gitu ya. Sama nanti. Silahkan dicoba. Nah, soal cerita ini nanti ada variasinya. Kalau di sini masuk 2 liter, keluar 2 liter. Kalau masuk 2 liter, keluar 3 liter gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi nanti T-nya itu pasti tertentu. Karena pada suatu saat airnya habis gitu ya. Larutannya habis ya. Kalau masuk 2 liter, keluar 3 liter ya pada suatu saat habis dong. Gitu. Jadi T-nya terbatas nantinya. Lalu apalagi mungkin ya, mungkin PT dan QT-nya tidak dua-duanya konstan itu kalau berbeda begitu. Karena volumenya, nah volumenya di sini, kalau di sini kan volumenya konstan nih, volume ya. Kalau keluarnya lebih banyak, volumenya tidak konstan nanti. Ya enggak? Iya, gitu ya. Kalau volumenya tidak konstan, ya pasti bilangan-bilangan yang muncul akan mengandung variabel Y juga gitu ya. Jadi maksudnya si PT dan QT-nya tidak akan konstan seperti itu. Ini ceritanya bersambung. Sekarang saya hapus yang tadi saya tulis. Jadi kalau tadi kan pada awalnya terdapat 75 gram. Itu informasi itu penting itu. Seperti populasi awal, ingat nggak waktu kita membahas pertumbuhan eksponensial. Jadi pada saat T sama dengan 0, Y sama dengan 75, itu berarti C-nya haruslah 69. Minus, maaf. Karena kita masukkan informasi itu ke persamaan, ya, kita dapatkan C. Jadi Y-nya sama dengan ini. Ini yang memenuhi hipotesis atau informasi awal itu ya. Pada saat T sama dengan 0, Y sama dengan 75. Kalau dimasukkan sekarang ke sini, kalau T sama dengan 0, maka Y sama dengan 75. Oke? Coba yang berikutnya. Cintami, oke? Oke, Pak. Jadi solusinya tidak lagi mengandung C. Di sini
C sama dengan minus 69 sudah disubstitusikan jadi eh, kadar garam pada saat T ya T berapapun bisa kita hitung. Nah, pertanyaannya yang menarik sebetulnya berapa limitnya kalau T menuju terhingga. Kalau T menuju terhingga, E pangkat minus yang bilangan yang besar, E kan bilangan konstan ya. Bayangkan 2,71828 itu dipangkatkan minus sejuta gitu kan. Itu kan jadi 1 per bilangan yang besar. Jadi menuju berapa? Cintami? Maaf Pak, tadi apa-apa yang... Iya, ini. Jadi, ya bentuk ini kalau kita hitung limitnya aja, itu berapa jadinya? Ya khususnya tadi yang saya bahas tuh ini. Itu kan E pangkat minus. Itu E pangkat minus itu kan 1 per. Gitu kan. Nah sekarang T-nya besar. Jadi 1 per E pangkat bilangan yang besar. Itu menuju 0 kan? Iya Pak. Jadi limitnya berapa YT itu? Ya 144 dikurangi 69 kali 0 gitu kan. Jadi 144. Nitami mengikuti nggak dari tadi? Nah ini proses penggaraman katakanlah gitu ya. Jadi kalau kalian punya laboratorium apa, mungkin akuarium apa gitu ya. Air tuh harus asin, kadar asinnya tertentu gitu ya. Kalau kalian punya ikan air asin, bukan ikan air tawar, itu airnya kan harus dijaga itu. Saya sok tahu ini, tapi kira-kira gitu lah. Supaya ada konteks ya. Ini contoh lain, saya tidak akan menyelesaikan ini, kalian coba aja. Tapi ini di elektronika ya. Rangkaian listrik RL dengan sumber tenaga ET akan dialiri arus I sama dengan IT yang memenuhi persamaan diferensial. Jadi ini dari hukum Kirchhoff lah ya. Dengan L itu induktansi, satuannya Henry. R itu resistansi, satuannya Ohm. Nah, kalau kalian selesaikan persamaan diferensial tersebut, kalian akan dapatkan I sebagai fungsi dari T ya. Ini informasi awalnya. Jadi ceritanya kalau saklar ini dihubungkan, maka akan mengalir arus gitu ya. I sama dengan IT gitu ya. Nah, berapa arusnya itu pada setiap saat T? Begitu. Ya, yang terjadi seperti tadi, nanti ada limit di tahingganya. Limit di tahingga itu dalam hal ini arus ada namanya arus steady state gitu ya. Jadi lama-kelamaan arusnya akan mendekati konstan gitu ya. Awalnya 0 tentunya. Coba ya dikerjakan. Sampai sini ada pertanyaan, saya stop sharing dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Saro, Cika, Teguh, Frida. Aman, Pak.
Bener nih. Kok pada ngumpet semua? Nggak ada pertanyaan. Oke, saya kembali share screen. Daftar hadir nanti diisi 8.15. Dah, tampak lagi ya, Frida? Udah, Kak. Oke. Oh ya, saya harus menambahkan catatan begini. Untuk pakai faktor pengintegral, koefisien ini dibuat satu dulu. Artinya ini harus dibagi dengan L dulu semua, ya. Ya, jadi kalau dibagi dengan L, maka itu I aksen tambah R per L I gitu ya. Sama dengan 1 per L ET. Jadi di sini P. P-nya apa? Q-nya apa? Q-nya 1 per L kali ET. P-nya R per L gitu ya. Oke? Frida? Oke, Pak. Jadi ini bentuk persamaan diferensial linear orde 1. Ya, dalam masalah aplikasi, variabel itu tidak selalu Y dan X ya. Tidak selalu Y dan X. Bisa I dan T gitu ya. Kita berbicara arus. Bisa fungsi tegangannya itu sendiri. Kadang yang dicari, mohon maaf, bukan tapi ada fungsi muatan ya. Di sini nggak muncul. Nanti orde 2 ada muatan ya. Muatan tuh biasanya pakai huruf Q gitu ya. Satuannya kolom gitu ya. Gitu. Seingat saya begitu. Baik, kita lanjutkan dengan subbab 6.6, fungsi trigonometri inverse. Nanti kalian diharapkan tahu fungsi trigonometri inverse itu apa saja, bisa menentukan turunannya dan juga integral yang bersesuaian. Nah, kita mulai dengan Y sama dengan sin X. Setelah ini Y sama dengan cos X tentu saja. Y sama dengan sin X itu tidak punya, bukan fungsi satu-satu ya Made. Made atau Emir memonitor. Iya, Pak. Fungsi sin X itu grafiknya berbentuk seperti apa ya, Made? Kamu membayangkan sin X itu seperti apa, Made? Kayak naik turun gitu. Iya, naik turun. Ya, yang naik turun itu apa, Made? Kalau di alam ini. Made masih di Bali atau di mana? Saya udah di Bandung. Udah di Bandung. Tadinya di Bali kan? Emang tinggal di Bandung. Oh, kirain masih di Bali. Maksud saya kalau di Bali kan lihat pantai gitu ya. Itu kan gelombang gitu loh maksud saya. Kamu udah jarang lihat gelombang jadi cuman jawabnya naik turun, Made. Gimana, Made? Orang Bali itu harus akrab dengan laut. Oke, sin X, kalau kita hanya berbicara dari min pi per 2 sampai pi per 2, tuh, dari titik kiri ke kanan itu, ya, ini saya pakai warna yang merah. Nah, yang bagian itu saja, Made, ya. Itu kan fungsinya naik, ya. Naik. Nah, kalau naik, maka dia satu.
Kalau satu-satu maka apa Made lanjutannya? Monoton. Balik lagi kamu. Naik itu monoton. Iya, Pak. Balik lagi kamu. Naik satu-satu maka Punya inverse, Pak. nah, gitu Made. Aduh, arah jangan terbalik ya, jalan satu arah ini. Kamu kalau naik motor di jalan satu arah, arahnya berlawanan, kamu bakal ditilang ya. Gitu. Oke, karena itu punya inverse. X sama dengan sin inverse Y. Atau dibacanya kadang arcus sinus ya. Arcus sinus. Jadi X sama dengan arcus sinus dari Y itu sama atau setara dengan Y sama dengan sin X. Kalau kita berbicara X-nya di antara min pi per 2 dan pi per 2. Didefinisikannya seperti itu memang ya. Jadi didefinisikannya hanya di antara min pi per 2 ini dan pi per 2 sebelah situ. Ya. Nah, fungsi cos. Nah, kalau cos kita batasinya di antara 0 dan pi. Loh kok gitu? Ya, karena kita mencari penggalan yang monoton. Bagian dari fungsi cos yang monoton. Seperti itu. Kita ambilnya dari 0 sampai pi. Ya. Dari 0 sampai pi. Bagian yang itu. Jadi ini 0, itu pi. Nah, cos ini punya inverse arcus cos. Dan si arcus cos ini X sama dengan arcus cos Y jika dan hanya jika Y sama dengan cos X untuk X di antara 0 dan pi. Tangan, selanjutnya saya pikir gambarnya kalian bisa bayangkan sendiri ya, tapi ya oke lah. Garis vertikalnya, maaf, saya tidak bisa menarik garis yang betul-betul lurus ya. Apa-apalah ya. Ini cuma ilustrasi aja. Bukan, tidak dimaksudkan jadi gambar yang sempurna. Jadi tangan seperti itu. Ya, 0 tentu saja di situ. Nah, kalau tangan naik pada interval itu tidak termasuk titik ujungnya ya, min pi per 2 dan pi per 2 tidak termasuk. Karena itu mempunyai inverse arcus tangan, jadinya arcus tangan, dan arcus tangan itu terdefinisi pada interval min hingga ta hingga, gitu ya, karena nilai tangan bisa sangat besar, bisa minus dari suatu bilangan yang sangat besar juga. Oke? Dari tadi saya tidak menggambar inverse-nya, tapi kalau kita gambar inverse-nya itu menjadi, kan di tutorial sudah ya, ada contoh yang punya asimtot itu terakhir itu. Nah ini jadi, ini lumayan menarik garis lurusnya. Jadi seperti ini. Ini arcus tangan tuh seperti itu. Jadi Y sama dengan arcus tangan X. Oke? Made? Oke, Pak. Jadi kamu tuh udah di Bandung dari lahir? Iya, Pak. Orang Bandung. Tinggal di Kopo, Pak. Waduh, sayap yang sama dong. Saya di Buah Batu Coret. Ya, jauh sih ke Kopo, tapi sama-sama di selatan kita.
Oke. Nah, arcus secant didefinisikan sebagai inverse dari secant, dan gambar dari secant tuh, kalian tahu nggak gambar dari secant? Made tahu nggak gambar grafik fungsi secant? Saya kurang tahu. Aduh, jangan malu-maluin orang Bandung. Siapa yang tahu grafik fungsi secant? Ya, sepercos gitu ya. Jadi, sepercos tuh gimana ya? Saya harus ngasih gambar 1/cos dulu nih, sebentar. Sebentar ya. New slide. Oke, saya kembali ke Zoom. Saya share screen. Udah mulai tampak lagi ya. Ini dilihat dulu persamaannya. Arcus secant itu ingat-ingat aja ini daerah definisinya untuk secant supaya punya inverse itu daerah definisinya interval 0 pi di maaf, ini maksudnya dikurangi pi/2 gitu ya, dikurangi himpunan, dikurangi titik pi/2. Lalu ini yang barusan itu ya, jadi X-nya tidak sama dengan pi/2. Inverse-nya terdefinisi pada, atau nilai secantnya itu kan di atas 1 atau di bawah -1. Jadi itu akan menjadi daerah asal fungsi arcus secant nantinya ya. Saya akan perlihatkan gambarnya karena mungkin nggak dulu di SMA dibahas nggak, Hanina? Kalau sin X gitu, itu jadi arcus sin X. Nah, sekarang yang secant, Hanina mana Hanina? Ya, Pak. Dibahas nggak arcus secant? Kelas 11 atau kelas 12 gitu? Biasanya gambarnya yang normal-normalnya aja, Pak. Yang kayak cos sin 2, cos X, cos 2X. Secant nggak pernah digambar? Kan Padahal anak saya nih masih di SMA nih sekarang, harusnya saya cek juga ya. Oke, yang pasti cos X, saya akan gambar cos X dengan warna muda ya, warna orange. Ini cos X-nya. Terus gitu ya. Sebelah kiri juga adalah sedikit ya. Nah, ini cos. Nah, sekarang 1/cos akan seperti apa? 1/1 tentunya 1, ya kan? Lalu yang per 0 tentunya tidak terdefinisi. Di sini akan ada asimtot. Ya. Di sini akan ada asimtot. Dan seterusnya. Nah, 0 yang di sebelah kanan itu pi/2. Ups, kepencet. Ini pi/2 ya. Itu yang penting. Ini pi, ini 0. Nah, sekarang 1/,
ini akan naik ke atas. Ketika cost-nya mengecil, 1 per cost-nya akan membesar. Betul, Hanina? Ya, Pak. Ini min 1, 1 pernya min 1 juga kan? Iya, Pak. Lalu ketika minusnya mengecil, ini akan minus dari bilangan yang besar. Seperti itu. Ya, kalau dilanjutkan, ini ke situ, ini ke sebelah sini. Tapi kita ambil penggalan yang monoton. Nah, penggalan yang monoton itu kita ambil yang ini nih. Nih, sekarang saya gambar dengan warna biru gelap nih. Ya. Dan yang ini. Kita ambil penggalan ini dan penggalan itu. Dua penggalan itu satu-satu tuh fungsinya. Nah, sekarang monotonnya tidak monoton. Monotonnya monoton naik. Tapi pada 2 selang terpisah ya. Jadi di sini naik, di sini juga naik ya. Tapi nggak boleh pada gabungan. Siapa yang bertanya kemarin tentang gabungan selang itu? Akbar ya? Iya, Pak. Ya. Jadi ini naik pada selang 0, pi per 2 dan naik juga pada selang pi per 2, pi gitu ya. Bukan naik pada 0, pi per 2 gabung pi per 2, pi. Bukan seperti itu ngomongnya. Tapi di sini F fungsi ini satu-satu pada, nah kalau satu-satunya boleh kita gabungkan gitu boleh. Ini pada, ini betul satu-satu. Ya, satu-satu tuh kriterianya gimana sih? Ya 1X, 1 nilai Y gitu kan? Gitu. Nah, jadi seperti itu. Lalu inverse-nya tentunya, tinggal dicerminkan terhadap garis Y sama dengan garis Y sama dengan X. Ada pertanyaan? Jadi yang biru ini adalah Y sama dengan secant X. Ada pertanyaan kah? Bentar, sekarang kalau saya bentar. Saya hapus. Saya mau gambar grafik inverse-nya buat kalian. Mudah-mudahan ini nggak kelamaan ya. Jadi nilai arcsecan itu ada di mana? Ya, ada di antara 0 dan pi. Tapi tidak ada yang sama dengan pi per 2 gitu ya. Jadi grafiknya akan seperti apa? Saya kok bentar. Kadang
Daerah definisinya salah kan saya. Daerah definisinya bukan, saya ganti sumbu vertikalnya. Saya ganti sumbu vertikalnya di tengah-tengah sini. Duh, mestinya ungu nih. Repot juga. Ganti-ganti warna. Ini ke situ. Bentar. Ini 1 ya. Lalu ini -1. -1 tuh pi itu ke situ. Betul nggak tuh? Ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat persamaannya, saya akan mundur 1 slide. 2 slide. Nah, ini. Jadi, domainnya himpunan bilangan lebih kecil dari -1 atau lebih besar daripada 1. Dan nilainya di antara 0 dan pi. Tapi tidak ada yang sama dengan pi per 2. Gitu ya. Ada pertanyaan? Jadi kalau ditanya berapa arcus secant, misalnya arcus secant 2 gitu ya. Ya 2 itu ada di sini. Ya nilainya ya itu gitu ya. Jadi berapa gitu ya. Oke? Oke dong. Akbar oke ya. Oke, Pak. 813 sekarang. Untuk sudut istimewa, kita tahu persis nilainya. Ya. Kita tahu nilainya, nggak pakai kata persis deh ya. Karena pi itu cuma simbol aja juga. Arkesin dari setengah akar 2 itu 9 pi per 4. Ini kenapa? Karena sin pi per 4 sama dengan setengah akar 2 kan. Arcus cos setengah tuh pi per 3. Ini kan sebetulnya kita dapatkan dari cos pi per 3 itu sama dengan setengah. Ini arcus tangan 1 gitu ya. Jadi sebetulnya kan kayak gini. Kokos. Tangan berapa sama dengan 1 gitu ya. Tangan berapakah sama dengan 1? Jadi pertanyaannya itu. Tangan berapakah sama dengan 1? Nah, jawabnya tangan pi per 4. Lalu ini, sekan berapakah sama dengan -1? Jawabannya sekan pi gitu ya. Pak, tapi kan yang nilai kosinusnya 9,5 kan ada banyak. Iya. Hanya dalam pembahasan fungsi inverse, kita sudah membatasi domainnya. Jadi, di sini pi per 3 itu merupakan titik yang ada di domain cos yang diambil, yang didefinisikan supaya punya inverse gitu ya. Gitu. Jadi hati-hati memilih atau menjawab kalau ditanya cos theta sama dengan setengah. Berapa theta? Ada banyak. Gitu ya. Ada banyak. Tetapi yang ada di antara 0 dan pi itu cuma pi per 3. Begitu. Betul? Gitu. Oke.
kalian harus baca-baca lagi. Nah, lalu kita punya kesamaan trigonometri. Kalau kemudian kita otak-atik fungsi trigonometri dan fungsi inverse itu akan punya rumus-rumus yang menarik juga gitu ya. Saya ambil contoh beberapa di sini. Tentunya kalau sin dari sin inverse ini tentu kembali ke X. Cos dari cos inverse tentu kembali ke X ya, karena fungsi dengan fungsi inverse kalau dikomposisikan jadi fungsi identitas ya, dan seterusnya. Tapi kalau sin dari cos inverse jadi akar 1 min X kuadrat. Cos dari sin inverse jadi akar 1 min X kuadrat juga. Kok bisa? Oke, jawabannya begini. Sin dari cos inverse ya. Jadi misalkan atau saya yang jawab yang kedua ini aja ya, yang kedua ini. Misal theta sama dengan sin inverse X. Maka di sini sin theta sama dengan X gitu ya. Nah, yang cepat adalah tinggal gambar aja. Sin theta sama dengan X, jadi ini X, ini 1. Maka yang di bawah itu akar 1 min X kuadrat. Karena ini segitiga siku-siku. Jadi di sini cos theta sama dengan akar 1 min X kuadrat. Maka kita dapatkan rumus kedua ini. Oke? Ada pertanyaan? Coba. Siapa? Frida, Cintami, Anina, Tiara, Naufal. Naufal, Jessica, Azira. Iya, Pak. Apakah aman semua ini? Aman, Pak. Kamu bisa nurunkan yang ketiga dan keempat? Yang ketiga ya, misalnya yang ketiga nih. Kalau kita gambar, misal theta sama dengan arkes tangan X. Maka tangan theta sama dengan X. Sekali lagi gambar segitiga. Sudutnya theta, tapi sekarang yang kita ketahui tangan. Tangan itu apa per apa, Jessica? Dalam segitiga siku-siku ini. Tinggi per alas gitu kan? Berarti sisi miringnya berapa? Akar 1 tambah X kuadrat. Jessica mengikuti? Iya, Pak. Jadi sekan theta, sekan apa per apa? 1 per cos, jadi sisi miring per alas, ya kan? Sisi miring per alas. Seperti itu. Nah, yang keempat, kenapa ada plus minus? Karena ingat grafik ini ya. Ya. Itu bisa di sebelah kiri min 1, bisa di sebelah kanan, ya. Plus 1. Jadi ada 2. Plus kalau di sebelah kanan, min kalau di sebelah kiri. Kira-kira gitu. Ini verifikasi sendirilah ya. Nah, dengan kesamaan-kesamaan tadi, kita bisa bertanya soal seperti ini. Ini nomor 1 maksudnya, ini nomor nih. Sin 2 theta, jadi sin 2 theta ya. Tetanya ini.
Ingat sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta gitu ya. Itu jadi dapat. Ini nomor 2. Tangan theta. Tangan ya sin per cos gitu ya, jadi dapat. Oke? Nah, kalau sudah tahu rumus-rumus tadi, maka kita tahu turunannya. Turunan dari arcsin sama dengan itu dan seterusnya. Dari mana ini? Ya. Oke. Saya akan buktikan salah satu. Maaf, ini ketutup buat yang di YouTube mungkin nggak kelihatan. Jadi yang terakhir, lagi-lagi untuk yang arcsekan nih ada nilai mutlak nih. Sekali lagi itu terkait dengan dia kapan plus minusnya ya. Jadi plus minusnya dari sini. Jadi si plus minusnya ditentukan dari sini. Oke? Saya akan buktikan salah satu ya. Arcsin kalau diturunkan jadi 1 per akar 1 min x kuadrat. Buktinya sebagai berikut. Misal Y sama dengan arcsin, maka X sama dengan sin Y. Turunkan kedua ruas secara implisit. Ingat kita sudah belajar penurunan implisit. Terhadap X diperoleh ruas kiri turunannya 1, ruas kanan turunan sin terhadap Y terlebih dahulu kali ddx. Aturan apa? Aturan rantai. Jadi ddx sama dengan 1 per cos Y. Dan cos Y tadi sama dengan itu. Kenapa cos Y sama dengan akar itu? Lagi-lagi ingat. Sin Y sama dengan X. Jadi sudutnya sekarang Y. Dan nilai sinusnya sama dengan X. Berarti X per 1 gitu ya. Selalu kita anggap salah satu sisinya sama dengan 1 ya. Kalau rasionya X ya X per 1. Maka yang di bawah 1 min X kuadrat. Gitu ya. Ini segitiga siku-siku. Ada pertanyaan? Gimana Jessica? Aman ini? Iya, Pak. Yang lain? Siapa tadi? Azira? Aman, Pak. Benar ya? Nanti ada soal loh. Yang lainnya tadi kalian buktikan sendiri ya. Jadi untuk yang lainnya, turunan yang lainnya, rumus yang lainnya gitu. Ya, bisa lihat buku juga. Punya bukunya atau cari di literatur ya, di internet juga mungkin ada. Nah, integral yang menghasilkan fungsi trigonometri inverse. Jadi yang barusan itu kalau dibalik, di inverse gitu, diinverskan ya berarti integral tak tentu dari 1 per akar 1 min X kuadrat adalah arcsinus gitu ya. Karena turunan dari arcsinus tadi kita udah tahu, turunan dari arcsinus sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat. Jadi integral tak tentunya seperti ini ya. Jadi nah, tapi turunan dari arcus cosinus itu juga 1 per akar 1 min X kuadrat. Tapi minus gitu ya. Ya, berarti integral 1 per akar 1 min X kuadrat itu
bisa juga minus arcus cosinus. Nah, kalau gitu ini menarik ini. Berarti arcus sin dan arcus cos itu kalau dijumlahkan sama dengan konstan. Sebagai konsekuensi dari ini ya, arcus sin dan arcus cos itu kalau dijumlahkan sama dengan konstan. Konstantanya berapa? Ada yang tahu nggak? Pilih 0, 1, atau pi per 2. Azira. A 0, B 1, C pi per 2, D tak terhingga. Salah, jelas ngawur. Pilih yang mana, Azira? Tuh, Pak. Salah. Ray? Pi per 2 bukan? Iya, pi per 2 ya. Silahkan verifikasi ya. Oke. Dari rumus turunan arcus tangan, kita peroleh integral tak tentunya. Saya kembali satu slide. Arcus tangan, 2 slide ya. Arcus tangan itu ini yang ini ya. Turunannya 1 per 1 tambah X kuadrat. Jadi, integral dari 1 per 1 tambah X kuadrat, dx sama dengan arcus tangan X plus C. Yang arcus secant ini, lagi-lagi sekarang ada nilai mutlak. Ya, nilai mutlaknya di situ sekarang. Karena di sininya X. Ya, ini turunkan, kalau diturunkan dapat bentuk 1 per X kali X kuadrat min 1. Loh, bukannya tadi ada nilai mutlak X, tentu saja kita pakai aturan rantai ya di sini. Nanti turunan nilai mutlak itu Akbar tahu kan X per nilai mutlak X. Jadi nilai mutlak X-nya dicoret, nanti di sini akan jadi X. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, sekarang contoh ini. Gimana? Integral tentu dari 1 per 1 tambah X kuadrat dari min 1 sampai 1. Pakai teorema dasar kalkulus. Anti turunannya adalah arcus tangan X. Masukkan batasnya dari min 1 sampai dengan 1. Untuk batas atas, arcus tangan 1. Batas bawah, arcus tangan... ini kurang. Ini min, ada min ya. Jadi ini pi per 4. Arcus tangan... Loh, minnya mana? Min. Arcus tangan min 1 adalah min pi per 4. Jadi sama dengan pi per 2. Oke nggak ini, Azira? Ya, Pak. Arcus tangan 1 dan arcus tangan min 1 itu sudut istimewa ya, pi per 4 dan min pi per 4. Karena tangan pi per 4 itu sama dengan 1 ya. Tangan min pi per 4 ini sama dengan min 1. Oke? Nah, ini soal cerita seseorang yang tingginya kurang lebih 1,60 meter berdiri di atas tepi tebing, melihat ke laut yang berada
18,40 meter di bawahnya. Jadi ini sengaja angkanya ini 1,60, ini 18,40. Maksudnya dari situ ke sini. Jadi total 20 tuh, ya. Nah, pada saat itu terdapat perahu yang menjauhi tebing dengan laju 5 meter per detik. Jadi ini ada perahu ke sana bergerak. Bila theta menyatakan besar sudut pandang di sini terhadap garis horizontal, berapakah besarnya laju perubahan theta terhadap waktu? Jadi yang ditanya d theta dt. Makin jauh perahunya, makin besar atau makin kecil tetanya? Halo, gak ada yang jawab. Makin Makin kecil. kecil bukan Makin Pak. kecil, ya. Jadi theta fungsi dari waktu ya. Nah, persisnya dia kalau ini 0, kita gunakan sumbu X-nya di sini. Ya, itu sumbu X. Kalau di sini 0, di situ X, maka apa hubungan antara theta dan X di sini? Di sini kita punya segitiga siku. Ya. Apa tuh, Ray? Hubungan antara theta dan X? Tangan theta sama Yang- dengan tinggi per alas. Yang 18,4 per X. Tingginya ini seluruhnya dong. Oh iya. 20 per X ya. 20 per X. Nah, d theta dt sama dengan d theta dx kali dx dt, aturan rantai ya. Yang diketahui ini apa? Dx dt kan? Ini dx dt ini. Oke, tinggal dimasukkan tuh. D theta dx-nya apa masalahnya sekarang? Bentar. Jadi dari sini theta sama dengan arcus tangan kan? Iya Pak. Arcus tangan 20 per X. Jadi d theta dx sama dengan apa? Turunan arcus tangan tadi apa? Yang 1/1 tambah 20 per X kuadrat. Ini bisa arcus tangan, bisa arcus. Enaknya sih sebetulnya alas seperti gitu arcus apa tuh? Kotangan, walah jangan deh. Ya udah arcus tangan 1/1 tambah 20 per X kuadrat ya. Tapi kali turunan 20 per X sendiri. Yaitu minus 20 per X kuadrat ya. Lalu kali dx dt. Dan dx dt-nya sama dengan 5. Jadi tinggal dimasukkan aja. X-nya 5. Ini dimasukkan X, jadi ketemulah ya. Jadi dua informasi ini disubstitusikan gitu. Ke sini. Oke? Oke nggak? Oke Pak. Daftar hadir sudah diisi. Saya kira ini slide terakhir.
Di soal tutorial juga ada soal seperti ini, ya. Tapi di tutorial nggak ada soal ini nih. Ini soal menarik yang akan saya bahas minggu depan. Nggak tahu kalian kecil suka main-main ke taman eh, tempat bermain tuh apa ya? Misalnya Ancol gitu ya kalau di Jakarta, Taman Lalu Lintas kalau di Bandung. Made pernah ke Taman Lalu Lintas nggak? Belum, Ini Mbak. belum sepanjang usia kamu? Iya, Pak, belum, Mbak. Aduh, kasihan. Ini kalau digambar ya, grafiknya itu begini, ya. Itu rodanya berbentuk apa tuh? Ya, roda persegi ya. Ya enggak? Jadi si roda itu begini. Jadi pada suatu saat rodanya akan masuk ke bentar. Masuk ke situ terus berjalan dia. Ya kan? Gitu. Nah, persamaan kurvanya apa? Pertanyaannya itu. Oke? Gambarnya kurang bagus, tapi Anda pahamlah yang saya maksud. Ini terlalu besar nih rodanya. Saya kira saya akan sebentar lagi mengakhiri kuliah ini. Kalau tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan mengakhiri kuliah dalam 1 menit. Tidak ada yang bertanya di YouTube, tapi terima kasih sudah ada yang ikut bergabung. Dan untuk mahasiswa di K01 sudah mengisi presensi mandiri ya. Coba dinyalakan videonya sebentar. Masih mengikuti? Belum berasap kepalanya. Makin susah nggak materinya? Graito. Makin susah, Pak. Makin susah. Berarti belajarnya harus makin? Kalau makin banyak, makin keras ya. Jadi ini materi tahun pertama levelnya segini gitu ya. Ya kalian belajarnya segitu juga atau lebih tinggi sedikit supaya lebih mudah. Ya, prinsipnya sama aja seperti atlet pelari gitu ya. Kalau ingin lari lomba lari ingin menang ya latihan. Kalian tahu nggak pelari sprint tuh latihannya gimana? Larinya jogging gitu larinya? Enggak ya, Hanina ya? Kira-kira kalau pelari sprint yang 100 meter itu ya, juara dunia tuh si Usain Bolt gitu ya. Itu latihannya tuh gimana? Ya pasti lari juga, tapi bukan jogging, bukan lari santai gitu ya. Ada yang tahu nggak pernah dengar nggak cerita pelari-pelari sprint itu berlatihnya gimana? Ada yang berlatih larinya di pantai, di pasir gitu ya. Kenapa? Karena di situ lebih ini kan ada perlawanan, ada yang pakai beban si kakinya diikat bata atau apa batu gitu ya supaya lebih berat.
Tujuannya apa? Ya pas berlomba tanpa beban, kerasa jadi enteng gitu ya. Dan dia melesat gitu ya. Ada yang lari di air gitu ya. Ya tentu nggak setiap saat lari pakai beban, lari di air, lari di pasir. Tapi pas di track, ya larinya juga lari yang kencang seperti itu. Nah kalau kalian bandingkan sekarang, kalian, wah tadi lebih sulit nih soal-soalnya. Ya terus kalau kalian latihannya biasa-biasa aja, pas ujian jadi lebih sulit. Karena ditambah stres kalau ujian gitu kan. Seperti lomba tadi. Pas latihan, lalu pas lomba. Waduh, gitu. Gitu ya, itu nasihat seorang dosen kepada para mahasiswanya. Semoga nasihatnya bisa diterjemahkan jadi aksi nyata oleh kalian ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Belum ada PR lagi karena masih baru aja kuis dan udah menjelang ujian akhir ya. Kalian berlatih sendiri secara mandiri. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, kuliah 1 kali lagi dan tutorial 1 kali lagi. Setelah itu kalian dilepas belajar sendiri ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.